Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Okledianti, NIM 119380039 dengan dosen pengampu Bapak Namurin Nagotewil. Kali ini saya akan membahas tentang dua pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama yaitu membahas tentang aspek bidang kreatif dalam berbagai skala, sedangkan yang kedua bagaimana aspek manajemen tersebut. Dalam skala lokal ada studio animasi, yaitu Ventura Studios yang berada di Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Yang kedua ada studio desain, Sama World, yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Baru, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Yang ketiga ada agensi iklan, Mahakarya Advertising, yang berada di Halim Permai, Kota Bandar Lampung. Lalu ada production house, yaitu Sintesa Production, yang berada di Kota Bandar Lampung. Lalu ada freelance yang bernama Ibaf Abi yang berada di Kota Metro Lampung. Dan terakhir ada Seller Creative Production, yaitu Genesa Kreatif, yang berada di Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Yang kedua, regional, yaitu kawasan Sumatera. Yang pertama, studio animasi, yaitu Ventura Studios yang berada di Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Yang kedua, studio fotografi, Studio Muta Fotografi, yang berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga ada agensi iklan, The Devi Advertising, yang berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu yang keempat ada production house, Sintesa Production, yang berada di Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lalu yang kelima ada freelancer, yang bernama Ibaf Abi, yang berada di Kota Metro Lampung. Yang terakhir ada seller kreatif produk, yang bernama Speed Advertising Service, yang berada di Kecamatan Padang Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga berada di skala nasional, yaitu Indonesia. Yang pertama ada studio animasi, yang bernama Best Studio, yang terletak di Bali, Indonesia. Yang kedua ada studio desain, Studio Moku, yang berada di Canggu, Indonesia. Yang ketiga ada agensi iklan, yang bernama Leo Burnett Indonesia, yang terletak di Jakarta, Indonesia. Yang keempat ada production house, MD Entertainment, yang berada di Jakarta Selatan. Lalu ada freelancer, yang bernama Puan Animdia. Beliau adalah freelancer fotografi yang berada di Bandung, Indonesia. Yang selanjutnya ada seller kreatif produk community, yang bernama Puselo, yang terletak di Jakarta Selatan. Lalu yang terakhir ada rental kreatif produk community, yang bernama Native Multimedia, yang berada di Kebayoran, Surabaya. Yang terakhir adalah skala internasional. Yang pertama studio animasi, Walt Disney, yang berada di California, Amerika Serikat. Yang kedua studio desain, Landor, yang berada di San Francisco, Amerika. Yang ketiga ada agensi iklan, yaitu Smart City, yang terletak di Paramus, di Amerika Serikat. Lalu ada freelancer yang bernama Jenny Lau. Ia berada di New York, Amerika Serikat, seorang UX atau UI designer. Lalu ada rental community product, RAD atau Rent Address, yang berada di Australia. Dan terakhir adalah seller community product, perusahaan Apple, yang berada di California, Amerika Serikat. Yang pertama, aspek manajemen pada studio desain dan ilustrasi, dengan nama perusahaan Maika Kolektif, yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Struktur organisasi, yang pertama ada komisaris, yang kedua ada CEO, ketiga kreatif director, art director, desainer grafis, ilustrator, copywriter, lalu ada account eksekutif, dan terakhir ada personalia atau HRD. Portofolionya, yang pertama ada Creative Business Consulting Boutique, After Movie dari With The Face 2017 dan 2016, trailer dari film Filosofi Kopi 2, film Bukaan 8, visual package 3 Festival Ambisiku, musik video dari Elephant Kind The Ordinary, dan Tessa Sumendra Satu Rasa. Tahapan selanjutnya adalah alur kerja, yaitu planning atau promosi marketing oleh account eksekutif. Biasanya account eksekutif menerima brief dari klien melalui rapat. Pada tahap ini, agensi dan klien
melakukan brainstorming untuk membantu atau membahas hal yang akan diinginkan atau dijual dari produk tersebut. Hal-hal yang perlu dipelajari sebelum membuat iklan antara lain product knowledge, riset pasar, client wants, dan budget. Lalu tahap selanjutnya ada motivating. Di sini, draft layout atau storyboard diserahkan kepada klien hingga mencapai kesepakatan. Agensi memberikan beberapa storyline yang sudah dibuat ke klien untuk dipilih atau dibuatkan storyboardnya. Yang kedua, pembuatan desain iklan biasanya dilakukan oleh tim internal. Tahap selanjutnya, pembuatan desain iklan yang biasanya dilakukan oleh tim internal studio desain. Divisi oleh production house, animasi oleh studio animasi, dan jingle oleh krim musik. Setelah ACC dari klien dan proses filling, maka proses selanjutnya ialah mengaplikasikan iklan kepada media seperti televisi, billboard, iklan radio, produksi poster, buklet, sesuai dengan durasi yang akan dibutuhkan. Lalu tahapan selanjutnya adalah controlling. Proses syuting pembuatan divisi dikerjakan oleh production house dan diawasi oleh pihak agensi iklan. Selanjutnya untuk produksi desain, jingle dan video animasi diawasi dan divervisi oleh CD dari klien. Lalu klien dan AE melakukan supervisi terhadap kualitas iklan yang akan ditayangkan terkait jumlah persebaran dan kualitas. Tahap keenam adalah evaluating. Evaluasi keberhasilan iklan terhadap tujuan dan ekspektasi klien, apakah pengenalan produk dan produk remendering atau peningkatan sales, penjualan, dan evaluasi dilakukan melalui riset. Dan tahap terakhir ada promosi. Biasanya dilakukan melalui website, media sosial, email, surat, atau sales marketing. Aspek manajemen pada studio komik, seperti contohnya Papillon Studio yang berlokasi di Semarang, dengan struktur organisasi, CEO, Creative Director, Art Director, desainer grafis, ilustrator, copywriter, marketing, dan HRD. Lalu ada alur kerja pada studio komik. Yang pertama ada tahapan planning. Promosi oleh marketing dengan cara mengadakan acara edukasi, seperti workshop, dan membuat konten proses pembuatan komik bertahap. Yang kedua ada tahap organisasi. Meski ada pendiri atau perintis bisnis, tidak serta-merta menjadi direktur, bisa menjadi anggota atau bahkan humas, hingga bagaimana kesepakatan, musyawarah, atau hasil diskusi bersama. Yang ketiga, tahapan motivating. Tim dipecah menjadi 5 jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap orang sesuai dengan spesialisasinya. Yang ini bertugas sebagai penulis, pensiler, angker atau pemintaan, teller, dan coloring. Lalu tahapan selanjutnya adalah controlling. Biasanya art director mengadakan brainstorming dengan tim, lalu diserahkan ke penulis naskah. Seterusnya sampai coloring dengan diawasi oleh art director tersebut. Setelah selesai, komika akan launching dan dipasarkan. Lalu tahapan evaluating. Evaluasi keberhasilan jumlah penjualan dan ekspektasi berdasarkan hasil brainstorming. Dan tahapan terakhir adalah promosi yang dilakukan melalui website, Instagram, email, dan workshop pembuatan buku komik. Aspek manajemen pada studio fotografi. Contohnya Alvin Fotografi yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dengan struktur organisasinya, owner, manager, marketing, customer service, fotografer 1 dan fotografer 2. Selanjutnya ada alur kerja pada studio fotografi. Yang pertama, tahapan planning. Customer service menerima klien dan mengatur jadwal untuk sesi pemotretan setelah sepakat dengan hari pemotretan. Yang kedua ada executing. Kemudian, klien menentukan konsep yang diinginkan. Pada hari pemotretan, fotografer bekerja semaksimal mungkin untuk memotret klien untuk hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada controlling. Setelah pemotretan selesai, klien bebas memilih foto mana yang nantinya akan dicetak. Selanjutnya, editor yang akan mengedit setiap foto tersebut. Foto yang sudah selesai diedit kemudian dikirim ke klien melalui email. Untuk tahap revisi, apabila tidak ada revisi dari klien, berarti foto tersebut sudah siap dicetak. Lalu ada tahap evaluating. Setelah proses produksi selesai, customer service akan memberitahu klien bahwa foto tersebut sudah siap diambil. Dan terakhir adalah promosi. Promosi yang dilakukan Alvin Fotografi ada berbagai macam, seperti penggunaan sosial media berupa Instagram dan Facebook.
Dan untuk promosi cetak menggunakan billboard, poster, banner, kartu nama, dan voucher diskon. Aspek manajemen pada agensi iklan, dengan contoh PT Hakuhodo yang berlokasi di Jakarta, Indonesia, dengan struktur organisasi seperti CEO, komisaris, kreatif director, art director, desainer grafis, ilustrator, copywriter, account eksekutif, dan personalia atau HRD. Lalu tahapan alur kerja pada agensi iklan. Yang pertama, tahapan planning. Studio menentukan cerita yang akan dibuat animasinya. Yang kedua, storyboard. Studio membuat gambaran-gambaran yang akan dianimasikan. Biasanya gambar berasal dari cerita manga tertentu. Yang ketiga, ada produksi. Mulai membuat animasinya. Diawali dengan penentuan layout, key animation, in-between animation, dan digitalisasi. Percetakan atau printing, dengan nama percetakan Pasadena yang berlokasi di Bandar Lampung, dengan struktur organisasi seperti owner, administrasi, supervisor, editor, dan karyawan. Lalu tahapan alur kerja pada percetakan atau printing. Yang pertama ada planning, menerima order customer melalui email, Bluetooth, dan on the spot. Yang kedua ada organizing. Editor meneruskan data atau file ke bagian cetak, lalu kasir mengatur pembayaran customernya. Yang ketiga ada executing. Setelah melakukan pembayaran, orderan dikerjakan. Lalu controlling, mereview melalui komputer apakah sesuai dengan orderan. Lalu evaluating, memberikan hasilnya kepada klien dan meminta saran atau respon dari klien. Dan terakhir ada promosi di media sosial atau banner atau spanduk. Aspek manajemen pada freelancer, dengan contoh freelancer Haris Juandani Hasiholan yang berlokasi di Provinsi Lampung. Beliau adalah freelancer poster iklan dan logo. Lalu alur kerja pada freelancer. Yang pertama, planning, mencari klien, kebutuhan klien untuk kebutuhan khusus. Kedua ada organizing, membuat brief dan menyesuaikan konsep. Lalu ada executing, proses pengerjaan permintaan dari klien. Lalu ada pengawasan, memberikan revisi kepada klien sebanyak 3 kali dan pemberian revisi lebih jika memiliki waktu luang. Lalu tahap terakhir ada evaluasi, kesesuaian dan kepuasan dari klien ke desainer dan feedbacknya. Aspek manajemen pada rental atau seller kreatif produk komoditi, dengan contoh Lota ID yang berlokasi di Tangerang, Banten, dengan struktur organisasi seperti CEO, founder, sosmed developer, dan customer service. Lalu yang terakhir, alur kerja pada rental produk community atau seller. Yang pertama ada tahap planning. Di awal tahap penawaran dan negosiasi, pada tahap ini konsumen mengajukan inquiry budget, material yang berisi permintaan penawaran harga. Kemudian perusahaan mengirimkan penawaran harga beserta spesifikasinya. Negosiasi untuk mendapatkan kecocokan biaya sewa. Kemudian setelah penyewaan dan pengecekan perusahaan akan mengirimkan invoice untuk penagihan biaya sewa. Lalu tahap organizing, kegiatan operasional yaitu tahap penawaran dan negosiasi dikelola oleh bagian marketing. Yang kedua ada organizing, kegiatan operasional yaitu tahap penawaran dan negosiasi dikelola oleh bagian marketing. Tahap eksekutif sama yang dilakukan oleh tahap organizing. Lalu yang keempat ada controlling. Pengandalian terhadap bagian operasional dilakukan dengan memantau kegiatan operasional perusahaan oleh koordinator, mulai tahap penawaran hingga penagihan. Dan terakhir ada promosi, yang biasanya dilakukan di Instagram, YouTube, dan Facebook. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.